Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udo. Bodohnya nih wes tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Oke, sedulur, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, Mencapai pencerahan. Oke, Mbah. Selama ini kita sering membahas tentang perwetonan ya, Mbah. Ya. Biasanya kan yang kita bahas tentang beruntungannya, karakternya, terus mungkin jodoh yang terbaik buat dia, kan kayak seperti itu kan, Mbah. Terus kira-kira ada nggak, Mbak, sisi-sisi lain yang bisa kita gali atau potensi lain dari yang udah kita sering bahas itu, Mbak, dari setiap weton ini, Mbak? Oh ya. Terus kita mau bahas weton apa ini? Menurut jenengan mohon, saya ini sing pundi, monggo. Seperti yang kemarin-kemarin kita mulai dari Senen Kliwon. Oh gitu ya, Bang. Monggo. Jadi untuk Senen Kliwon kita bicara generalnya saja. Oh, okay. Sebetulnya dari weton itu kita bisa mengulik atau bisa menggali banyak sekali setiap potensi, termasuk di dalamnya adalah bakatnya apa, kemampuan apa, potensialnya di bidang apa dan sebagainya itu. Tetapi juga di mana kita bisa membaca tentang kendala-kendalanya, tentang keajaibannya, tentang rintangan dalam kehidupannya, terus tentang karma-karma, banyak sekali. Kalau mau menggali utuh sisi baik dan buruknya itu mungkin tidak cukup waktu sehari. Gitu. Cuma kalau kita mau membahas sisi lain ini saya kira terutama untuk para pemilik Senen Kliwon, itu ada sesuatu yang unik, Kang Ucup. Jadi sesuatu yang unik itu bahwa Senen Kliwon itu termasuk jajaran salah satu weton yang dinaungi oleh Tulang Wangi. Tulang Wangi. Maksudnya gimana ini, Mbak? Tulang Wangi itu mereka yang mempunyai kepekaan khusus atau mereka yang sebetulnya mempunyai gerbang khusus ke alam dimensi lain. Jadi orang-orang dengan pemilik weton Tulang Wangi itu biasanya punya kepekaan khusus, apalagi kalau hari-hari tertentu, Kang Ucup, biasanya hari-hari yang disakralkan menurut supranatural, menurut metafisika itu biasanya dia pasti punya ciri-ciri, punya gejala-gejala. Kadang pas malam satu suro gitu terasa nggak enak badan. Karena dia orang-orang yang sangat peka sebetulnya. Karena berbenturan dengan dimensi lain itu, Karena pada dasarnya Tulang Wangi itu mereka juga sangat disukai oleh makhluk-makhluk astral. Gampang sambut ya, Mbak. Gampang sawan. Termasuk di dalamnya, di mana saat orang-orang dengan Tulang Wangi itu tidak menyadari dan tidak bisa mengelola dengan baik, itu juga sebetulnya saat dia belum memiliki kesadaran yang bagus, dia akan selalu kebingungan, sehingga dalam fase itu biasanya memang gampang sekali dia itu. Orang Tulang Wangi itu sangat peka sekali, Kang Ucup. Jadi gerbang dia dengan dimensi astral itu memang sangat tipis sekali. Dari situ banyak makhluk-makhluk dimensi lain itu yang sangat menyukai, sering mendekat, sering entah apapun itu tujuannya, yang pada akhirnya memang ada yang senang melok lah istilahnya seperti itu. Jadi secara gambarnya Tulang Wangi seperti itu. Nah, yang lebih utama lagi dari si Senen Kliwon itu, Kang Ucup, setiap manusia itu pasti mengalami yang namanya kebangkitan spiritual, seperti yang sudah kita bahas di depan. Kebetulan untuk si Senen Kliwon sendiri, kebangkitan spiritual dalam fase, kalau istilah sekarang itu dark night of the soul. Jadi di mana pada fase melalui malam gelap atau rintangan dalam kehidupan atau titik terendah dalam kehidupan itu, ujian yang diberikan oleh semesta kepada para teman-teman Senen Kliwon itu dilalah. Itu adalah ujian yang diberikan melalui perantara manusia. Yang uji manusia. Jadi Tuhan memang mengirim perantara manusia sebagai alat penguji bagi si Senen Kliwon itu. Jadi dalam beberapa banyak kasus di sini bahwa Senen Kliwon itu saat mengalami fase kebangkitan spiritual, di mana dia mengalami keluruhan, kebangkrutan, sakit parah, itu biasanya melalui ujian yang datangnya dari manusia. Bisa dia ditipu oleh seseorang, karyawannya sendiri, atau saudaranya sendiri, bahkan pasangannya sendiri, orang tuanya sendiri, yang menyebabkan usaha dia bangkrut, ditipu. Bukan berarti perantaranya manusia. Terus ada yang melalui terkena sakit yang di luar nalar, kena guna-guna. Mungkin dari pesaing usahanya, pesaing bisnis, atau dari orang-orang yang tidak
suka pada dia, atau yang biasa disebut santet kayak gitu Bang, termasuk dikirim santet dan sebagainya seperti itu kan juga melalui perantara perbuatan manusia. Nah, terus contoh kasus lain, dia paling minim atau paling ringan itu dia disepelekan oleh orang lain, diasorne, direndahkan, dihinakan kan seperti itu. Atau bahkan dari perjalanan kehidupannya sendiri yang membuat dia menjadi manusia rendah. Dia melakukan perbuatan misalnya berzina atau selingkuh, itu kan faktornya manusia, godaan dari manusia, itu seperti itu. Tapi ujian-ujian si Senen Kliwon itu luar biasa, tetapi memang difokuskan datangnya itu melalui perantara manusia. Oleh sebab itu makanya dalam fase-fase ini biasanya orang-orang Senen Kliwon itu akan terjatuh di titik terendah karena dia dihajar oleh keadaan melalui perantara manusia itu. Nah, terus tapi pada akhirnya saat semua itu terlewati, jadi si Senen Kliwon ini karena punya potensi tulang wangi dan sebagainya itu, ada kemampuan yang dia tidak sadari sebetulnya dari si Senen Kliwon itu, yaitu kemampuan spiritual dan supranatural. Saat dia itu menjadi tulang wangi dan sensitif, terus dia itu disukai oleh banyak makhluk astral, pasti pada akhirnya ada yang ingin terus ikut serta di situ. Ibaratnya menjadi kodam pendamping atau roh penjaga, atau di situ termasuknya dinaungi oleh leluhur ataupun entitas-entitas yang lain, Kang Cep. Nah, di dalam membersamai perjalanan spiritual si Senen Kliwon itu sendiri, makhluk-makhluk itu juga pasti akan melihat, menyaksikan dan ikut merasakan apa yang terjadi di yang dialami oleh si Senen Kliwon ini ya, itu. Nah, pada saat, tapi mereka pasti juga tahu bahwa ini adalah proses kebangkitan spiritual dan ini secara timingnya tidak bisa dinyang atau tidak bisa di apa itu namanya, dinyang itu tidak bisa ditawar. Dia punya timeline sendiri. Pada waktunya ini pasti akan berakhir. Tetapi mereka yang ikut pada si Senen Kliwon itu akan selalu berkomitmen untuk membantu, menguatkan, membantu. Bela inilah sampai pada satu titik dia menyadari bahwa ini adalah proses kebangkitan spiritual. Cakra-cakranya terbuka dan sebagainya, yang sakit parah karena dibuat oleh orang lain itu pada akhirnya entah dengan jalan apa menemui jodoh untuk sembuh, menemui obat atau menemui orang yang bisa menyembuhkan. Yang bangkrut itu juga karena kesadaran akhirnya perlahan mulai menata diri dan sebagainya. Di mana timeline-nya itu sudah sampai, di mana waktu yang tepat itu sudah selesai atas proses kebangkitan dia sendiri. Keadaan akan berbalik, Kang Cep. Jadi keadaan berbalik, di mana yang dulunya dia itu disantet orang, dikirimi penyakit sama orang, itu karena kekuatan yang ada di dalam diri si Senen Kliwon dan dibantu oleh para entitas-entitas yang membersamai itu tadi, itu seakan-akan seperti membalaskan dendam. Jadi makanya hati-hati kalau bagi teman-teman si Senen Kliwon, kalau Anda menyadari hal-hal semacam itu, seharusnya kalau bisa ya janganlah, biarlah Tuhan yang membalas. Tetapi kenyataannya memang seperti itu. Tuhan pun juga seakan-akan menunjukkan satu kenyataan atau kebenaran di depan mata si Senen Kliwon itu sendiri, bahwa ini loh dulu orang yang sudah menyakiti, sekarang berbalik, apa yang pernah kamu alami atau apa yang pernah diberikan oleh kamu berbalik pada dia. Baik itu yang menipu, pada akhirnya si Senen Kliwon juga akan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa si penipu ini orang yang menipu saya dulu, sekarang bangkrut, sekarang hancur-hancuran. Ini orang yang pernah menyakiti saya dengan mengirimkan santet, telur dan sebagainya, sekarang dia juga menjadi pesakitan, juga menderita sakit. Bahkan apa yang diderita oleh orang-orang yang dulu ibaratnya melakukan penindasan atau menyakiti si Senen Kliwon itu berbalik dengan kadar yang lebih besar, dengan kadar yang lebih parah. Ngeri juga ya, Mbak. Iya, seperti itu. Jadi kalau sampai itu tidak disadari oleh si Senen Kliwon, biasanya orang Senen Kliwon akan cenderung merasa puas. Wah, sekarang kamu rasakan. Dulu kamu berbuat seperti ini kepada saya, sekarang kamu merasakan sendiri. Gimana? Enak kan? Kan seperti itu. Tetapi apakah itu sebuah kebijakan, teman-teman? Bukan. Saat Anda sudah mengalami kebangkitan spiritual, maka Anda akan menyadari itu sebagai sebuah proses alami dari Tuhan. Siapapun mereka yang menyakiti Anda adalah orang-orang yang memang dikirim oleh Tuhan untuk menguji atas kesadaran Anda. Dan pada akhirnya sampai hari ini, sampai Anda berproses itu, Anda menemukan satu pencerahan. Langkah bijak yang dilakukan adalah justru Anda seharusnya mendoakan, mendoakan yang terbaik untuk orang-orang tersebut. Berterima kasih. Berterima kasih. Seharusnya Anda harus berterima kasih. Makanya itu yang harus perlu dipahami. Kalau ternyata dengan mengetahui seperti itu Anda malah bahagia, berarti proses itu bukan proses kebangkitan spiritual, tapi justru malah akan mengarahkan Anda pada satu keterpurukan yang lebih parah lagi. Jadi saran saya, para Senen Kliwon,
timeless orang berbeda ya, maksudnya ada yang sudah menjalani hal semacam ini, ada yang belum. Untuk yang belum ini sebagai rambu-rambu, kalau yang sudah Anda kembalikan lagi kesadaran diri Anda. Apakah selama ini saya senang melihat orang-orang yang dulu menyakiti saya itu hancur? Kalau memang iya, berarti ada sesuatu yang harus Anda benahi, ada sesuatu yang belum selesai dengan diri Anda. Karena pada intinya Tuhan mengirimkan penguji-penguji itu untuk mengukur kompetensi Anda, untuk mengukur kemampuan Anda. Seberapa kuat orang tersebut sampai akhirnya dia bisa melewati fase-fase kebangkitan spiritual itu, yang endingnya dari sebuah kebangkitan spiritual itu adalah dia mendapatkan anugerah dari Tuhan. Anugerah berupa mengenal dengan sepenuhnya atas jati diri dia sendiri. Bahkan sampai pada titik yang paling bagus, dia menemukan makna Tuhan itu secara sifat dan secara wujud sendiri. Pada akhirnya dia akan berjalan menjadi manusia yang merdeka, kan seperti itu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman Senen Kliwon, Anda luar biasa dan Anda memang dipilih oleh Tuhan. Dan setiap ujian yang datang kepada Anda itu pahami bahwa itu adalah atas kehendak semesta. Pastinya. Bagi mereka yang sedang berproses dan mengalami hal semacam itu, tetaplah bersabar, tetaplah dalam jalur yang benar untuk menjadi manusia yang baik, sehingga pada akhirnya Anda akan menuai apa yang menjadi buah karma Anda. Yang pada akhirnya justru hidup Anda lebih selaras, Anda berjalan pada real yang benar, dan pastinya pemahaman dan kesadaran Anda akan membawa pada satu titik kebahagiaan yang memang selama sebelumnya belum pernah Anda rasakan. Jadi ojo malah, ayo saiki ngrasakno kowe. Biar kowe nyantet aku saiki jadi kembang bayang istilahnya. Bukan yang seperti itu. Justru kalau Anda masih berpikiran seperti itu, berarti pengendalian atas diri Anda belum berhasil. Dan bisa jadi saat Anda hari ini sehat atau saat Anda hari ini bangkit, bisa jadi Anda akan menemui hal yang sama lagi di depan, karena Anda pasti akan mengulangi karena belum selesai. Karena belum selesai. Tapi sebagai wujud bahwa Anda selesai dengan diri Anda sendiri, berarti Anda banyak bersyukur, banyak berterima kasih kepada Tuhan, sudah dikirimkan orang-orang yang selama ini menjadi trigger bagi saya untuk saya bangkit. Kalaupun hari ini saya tidak mengalami seperti itu, belum tentu saya bisa lahir kembali seperti ini. Kan seperti itu. Jadi yang paling penting dari kehidupan ini adalah bagaimana memahami dan berkesadaran dengan baik, sehingga yang muncul itu saat orang-orang itu menemui satu kebijaksanaan adalah rasa syukur yang tiada terkira. Karena sebetulnya tidak ada sesuatu itu yang tidak melalui proses, dan biasanya proses itu juga menyakitkan. Seperti orang minum obat, jarang-jarang atau bahkan 99% obat itu pasti rasanya pahit dan tidak enak. Tetapi dengan minum obat itu akan justru memberi kesembuhan, menyehatkan, kan seperti itu. Jadi proses kehidupannya seperti itu, dan itu memang wajib harus dipahami oleh Senen Kliwon. Makanya saya berharap Senen Kliwon Anda harus tetap semangat, dan teruslah maju, teruslah berbuat kebaikan, untuk kedepannya Anda menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Saya kira cukup untuk bahasan kali ini. Demikian sedulur yang punya weton Senen Kliwon, bahas sisi lain atau potensi lain dari diri Anda, dan yang pastinya sudah sangat gamblang dan jelas penjabaran dari Mbak Jat. Kita akhiri dulu ya Mbak. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.